Ketika publik ramai mencaci strategi transfer Chelsea sebagai gila, liar, bahkan tak beraturan, satu persatu batu bata proyek itu justru mulai menunjukkan bentuknya. Dan kini, dengan penjualan Noni Madueke ke Arsenal senilai 52 juta pound sterling, The Blues justru membuktikan bahwa mereka punya arah. Bukan hanya untung secara angka, tapi juga menang secara strategi. Ini adalah momen ketika Chelsea menertawakan semua kritik dari balik layar, dengan 2 trofi di tangan dan neraca keuangan yang makin stabil. Klik tombol like dan subscribe sekarang, karena hari ini kita akan masuk ke inti strategi besar Chelsea. Apa benar ini hanya eksperimen yang kebetulan sukses? Atau justru inilah rencana jangka panjang yang dari awal memang ditargetkan untuk hasil seperti ini? Saat nama Noni Madueke muncul sebagai pemain yang hengkang dari Chelsea ke rival sekota, Arsenal, banyak yang menganggap ini hanyalah transfer biasa. Namun mereka lupa, Eindhoven pada Januari tahun 2023 seharga 30,5 juta pound, Madueke datang sebagai bagian dari gelombang perekrutan muda yang dipimpin oleh pemilik baru Todd Boehly. Namun sejak saat itu, penampilannya tak kunjung stabil. Ia mencetak 20 gol dan 9 assist dalam 90 penampilan, angka yang belum cukup untuk membuat dirinya disebut vital. Meski begitu, Chelsea berhasil menjualnya seharga 52 juta pound. Secara sederhana, mereka meraih lebih dari 20 juta pound keuntungan dari pemain yang bahkan bukan pilihan utama secara reguler. Dan disinilah menariknya, ini bukan hanya soal untung rugi. Ini tentang efisiensi, perencanaan, dan membaca waktu pasar dengan tepat. Chelsea tahu kapan harus membeli, dan lebih penting lagi, tahu kapan harus melepas. Masalahnya bukan hanya soal performa. Madueke kerap menunjukkan sisi emosional yang sulit dikontrol. Dalam satu momen yang cukup memalukan, dia bersama Nicholas Jackson berseteru dengan Cole Palmer hanya untuk merebut bola penalti. Di bawah Pochettino, masalah ini sempat mereda. Namun di era Enzo Maresca, ketegasan lebih terasa. Pada Desember tahun 2024, pelatih asal Italia ini dengan gamblang mengungkapkan bahwa Madueke tidak berlatih dengan standar yang diharapkan. Ia dicadangkan melawan Aston Villa, dan tak lama kemudian, dikeluarkan dari skuad kontra Fulham. Bagi Chelsea, ini menjadi sinyal yang jelas, mereka tidak ingin membangun tim di atas pemain yang tidak tumbuh secara mental. Ketika rumor kepergian Madueke mulai menguat, Maresca pun menyampaikan dengan tenang bahwa sang pemain ingin pergi, dan klub menghormati keputusannya. Tidak ada drama, tidak ada tekanan. Itulah cermin strategi Chelsea saat ini. Melepaskan bukan karena keterpaksaan, tetapi karena bagian dari sistem yang telah dipikirkan matang-matang. Strategi ini mungkin membingungkan banyak orang pada awalnya. Namun perlahan, mulai terbukti hasilnya. Chelsea tidak lagi mengejar nama besar seperti pada era Roman Abramovich. Mereka kini membangun dengan sabar, mendatangkan bakat muda dan memberikan kontrak panjang untuk menjaga stabilitas keuangan klub di tengah regulasi pasar yang semakin ketat. Dengan menjual pemain seperti Madueke, yang masih memiliki 5 tahun sisa kontrak, dan bukan pemain utama, Chelsea mendapatkan leverage dalam negosiasi dan menjaga posisi tawar tetap tinggi. Namun proyek ini tidak berhenti di angka. Ia juga berbicara lewat prestasi. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, The Blues meraih 2 trofi. Yang pertama adalah Liga Konferensi Eropa, kompetisi yang mungkin dianggap rendah oleh sebagian fans, namun justru menjadi batu loncatan penting bagi tim muda yang sedang dibentuk. Lalu kejutan besar pun hadir. Chelsea mengalahkan Paris Saint-Germain 3-0 di final Piala Dunia antar klub. Sebuah penampilan luar biasa,
di mana Cole Palmer tampil sebagai bintang utama dengan 2 gol dan 1 assist. Dan tahukah Anda, Madueke tidak masuk skuad untuk final itu. Ia sudah terbang ke London untuk menyelesaikan proses kepindahannya ke Arsenal. Ini menyempurnakan narasi bahwa Chelsea tidak membutuhkan Madueke untuk meraih puncak. Cole Palmer, yang dibeli dari Manchester City seharga 42 juta pound, kini sudah menjadi wajah baru Chelsea dan nilai pasarnya diyakini melesat tinggi. Sementara itu, penggemar Arsenal justru menunjukkan penolakan terhadap kedatangan Madueke. Tagar-tagar Noto Madueke menjadi tren, dan sebagian dari mereka mempertanyakan keputusan Arteta. Namun di balik itu, Chelsea tetap bergerak. Mereka membeli, mengembangkan, dan menjual dengan ritme yang stabil. Joao Felix, Sterling, hingga beberapa nama lain seperti Renato Veiga dan Kiernan Dewberry Hall mungkin akan dilepas juga dalam waktu dekat. Sebagian pembelian memang gagal, namun sebagian lagi menjadi investasi sukses. Dan model ini bukan tentang keajaiban. Ini tentang kalkulasi risiko. Chelsea juga telah belajar dari kesalahan. Mereka bahkan dijatuhi denda 27 juta pound oleh UEFA karena pelanggaran finansial masa lalu. Tapi hukuman itu tak menghentikan langkah mereka. 2 nama baru, Liam Delap dan Jamie Gittens, telah menunjukkan potensi besar. Dan Joao Pedro, rekrutan senilai 60 juta pound, membuktikan nilainya di Piala Dunia antar klub. Semua ini adalah bagian dari gambaran besar yang dulu disebut proyek eksperimental. Namun kini, dengan hasil nyata di lapangan dan keseimbangan keuangan yang makin terkendali, Chelsea membuktikan bahwa ini adalah sistem. Sebuah sistem yang bekerja. Maresca bahkan menyebut proyek ini sudah lebih cepat dari jadwal. Dan dengan tiket Liga Champions di tangan, trofi di lemari, serta keberanian melepas pemain yang dianggap tidak berkembang, Chelsea telah berada di jalur yang benar. Penjualan Noni Madueke adalah potongan puzzle yang memperkuat pola ini. Chelsea tahu apa yang mereka lakukan. Dan kini, mungkin untuk pertama kalinya sejak era Abramovich berakhir, The Blues benar-benar tahu kemana mereka akan pergi. Apakah ini awal dari kebangkitan Chelsea yang sesungguhnya? Atau mungkinkah strategi ini akan jadi bumerang di masa depan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman sesama pecinta bola. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di episode berikutnya. Karena sepak bola bukan hanya soal siapa yang menang, tapi siapa yang tahu caranya menang dengan cara yang berbeda.